Saya Putri Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Muhammad Hikam. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai latar belakang penawaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agus Eko Sujianto, SEMM. Latar belakang penawaran. Latar belakang penawaran dapat diartikan sebagai alasan atau motif yang menyebabkan terjadinya penawaran. 1. Kurva penawaran adalah grafik yang menunjukkan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Kurva ini umumnya menunjukkan hubungan positif antar harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan, yang berarti semakin tinggi harga, maka semakin banyak barang atau jasa yang ditawarkan. Kedua, hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak, dan apabila harga barang rendah, maka akan sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan. Ketiga, elastisitas penawaran merupakan persentase perubahan harga atau perubahan tingkat penawaran suatu barang. 4. Persaingan dalam pasar. Persaingan dalam pasar dapat mempengaruhi tingkat penawaran. Jika ada banyak produsen yang menawarkan produk yang sama, maka produsen akan terpaksa menurunkan harga atau meningkatkan kualitas produk mereka untuk dapat bersaing dengan produsen lain. 3 faktor utama yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang. 2. Biaya produksi. 3. Teknologi. 1. Harga barang. Jika harga barang semakin tinggi, tentu saja jumlah penawaran juga akan tinggi. Harga tinggi membuat produsen berambisi untuk memperbanyak produksi barang, sehingga dapat menjual lebih banyak barang. Sedangkan semakin rendah harga barang, maka produsen akan semakin sedikit memproduksinya. Contohnya, jika harga satu kaos adalah 30.000, penjual akan menawarkan 300.000 unit kaos. Jika harga berubah menjadi 35.000, penjual akan bersedia menawarkan 500.000 unit kaos dengan harapan semakin banyak keuntungan. 2. Biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang akan diproduksi perusahaan tersebut. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Biaya eksplisit adalah pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Kedua, biaya tersembunyi adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Menurut jangka waktu, biaya produksi dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Jangka pendek, jangka waktu di mana perusahaan dapat menambahkan salah satu faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Dalam analisis dimisalkan sebagian dari faktor-faktor produksi yang digunakan dianggap tetap jumlahnya. Kedua, jangka panjang, jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, yaitu jumlahnya dapat ditambahkan apabila pertambahan itu memang diperlukan. Adapun contoh yang terdapat dalam biaya tetap yaitu 1. Depresiasi atau penyusutan. Depresiasi atau penyusutan dalam akuntansi adalah pembebanan bertahap dan sistematis terhadap biaya aset berwujud seperti peralatan produksi selama umur manfaatnya. Yang kedua ada asuransi. Asuransi merupakan biaya berkala berdasarkan kontrak asuransi. Yang ketiga beban bunga. Yang dimaksud dengan beban bunga adalah biaya dana yang dipinjamkan ke perusahaan oleh pemberi pinjaman. Namun, beban bunga ini digolongkan sebagai biaya tetap apabila suku bunga tetap dimasukkan ke dalam perjanjian pinjaman. Yang keempat, pajak properti. Pajak properti adalah pajak yang dibebankan ke perusahaan oleh pemerintah setempat, yang didasarkan pada biaya asetnya. Yang kelima, biaya sewa. Biaya sewa yang dimaksud di sini adalah biaya berkala untuk penggunaan kantor, pabrik, dan gudang milik orang lain yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya. Yang keenam, gaji. Gaji merupakan jumlah kompensasi tetap yang dibayarkan kepada karyawan. Yang ketujuh ada utilitas. Contoh biaya utilitas adalah
biaya listrik, gas, telepon, dan sebagainya. Dalam biaya ini memiliki elemen variabel, tetapi sebagian besar tetap. Biaya tetap memiliki fungsi. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa biaya tetap akan selalu konstan hingga periode tertentu. Periode di mana biaya dapat ditingkatkan maupun diturunkan oleh pihak yang bersangkutan, tetapi perubahan tersebut terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Adapun contoh yang terdapat dalam biaya variabel yaitu 1. Bahan langsung atau yang disebut sebagai bahan baku. Bahan langsung bisa berubah sesuai dengan jumlah produk yang telah diproduksi. Yang kedua, tenaga kerja yang langsung berperan dalam produksi sebuah barang. Tenaga kerja akan dibayar saat sudah menghasilkan suatu produk. Namun, hanya tenaga kerja sementara saja yang upahnya masuk ke dalam biaya variabel. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan alat produksi, seperti bahan-bahan yang dibutuhkan untuk berjalannya alat proses produksi, seperti oli untuk mesin produksi atau listrik untuk mesin. Yang keempat, upah lembur tenaga kerja, dihitung dari jumlah jam yang dihabiskan oleh tenaga kerja. Untuk lembur saat bekerja akan dihitung sebagai biaya variabel. Yang kelima, komisi. Komisi dihitung setiap keberhasilan penjualan produk dengan jumlah tertentu karena berubah berdasarkan jumlah produksi dan penjualan. Total cost TC sama dengan total fixed cost TFC ditambah total variable cost TVC. TC adalah keseluruhan total biaya produksi yang digunakan oleh produsen untuk menghasilkan produk. TFC adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat dirubah jumlahnya. Sedangkan TVC adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat dirubah jumlahnya. Grafik hubungan biaya. Kurva biaya tetap merupakan garis lurus sejajar sumbu X atau output, karena besarnya tidak dipengaruhi besarnya produk. Kurva biaya variabel tampak melengkung mengikuti efisiensi penggunaan faktor produksi. Apabila secara teknis penggunaan faktor produksi efisien yang digambarkan oleh elastisitas produk, maka biaya variabelnya akan rendah. Sehingga bila ada kenaikan efisiensi penggunaan faktor produksi, akan ada penurunan biaya variabel, dan sebaliknya, bila ada penurunan efisiensi faktor produksi menyebabkan kenaikan biaya variabel. Kurva biaya total merupakan penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel. Contoh soal, produk sebanyak 800 unit memerlukan biaya tetap sebesar 250.000 dan biaya variabel per unit 4.000. Yang ditanyakan adalah besarnya biaya total. Diketahui TFC adalah 250.000. TVC sama dengan 800 dikali 4.000, yang hasilnya adalah 3.200.000. TC sama dengan TFC ditambah TVC adalah 250.000 ditambah 3.200.000. Hasilnya 3.450.000. Biaya rata-rata. AFC average fixed cost, AVC average variable cost, AC average total cost. AFC sama dengan TFC dibagi I, AVC sama dengan TVC dibagi I, AC sama dengan TFC ditambah AVC. Suatu perusahaan memproduksi 50 unit produk dengan TVC sebesar 5 juta. Agar mampu berproduksi, perusahaan harus mengeluarkan total fixed cost sebesar 10 juta. Maka besarnya average variable cost, average fixed cost, dan average total cost adalah: diketahui I sama dengan 50 unit, TFC sama dengan 10 juta, TVC 5 juta. Yang ditanyakan adalah AVC dan AFC. AVC sama dengan TVC dibagi I, yaitu 5 juta dibagi 50, yang hasilnya 100.000. AFC sama dengan TFC dibagi I, 10 juta dibagi 50, hasilnya 200.000. AC sama dengan AVC ditambah AFC, yaitu 100.000 ditambah 200.000, totalnya 300.000. Selanjutnya adalah biaya marginal atau MC.
Biaya marginal merupakan kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Biaya marginal ini dapat kita cari dengan rumus MC sama dengan delta TC dibagi delta H, di mana MC merupakan biaya marginal produksi, delta TC merupakan pertambahan biaya total, dan delta H merupakan pertambahan biaya produksi. Di sini ada contoh soal untuk biaya marginal. Kenaikan produksi dan biaya produksi pada waktu tenaga kerja ditambah dari 5 menjadi 6. Ternyata, produksi naik sebanyak 6 unit, yaitu dari 27 unit menjadi 33 unit. Dan biaya produksi pun juga naik sebanyak 50.000, yaitu dari 300.000 menjadi 350.000. Maka berapa biaya marginalnya? Di sini sudah diketahui bahwa delta TC adalah 50.000 dan delta H adalah 6 unit. Ditanya berapa biaya marginalnya. Biaya marginal dapat dicari dengan menggunakan rumus delta TC per delta H. Maka sama dengan 50.000 dibagi 6 unit. Hasilnya adalah Rp8.333. Contoh soal kedua dari biaya marginal. Sebuah pabrik sepatu menghasilkan 50 pasang sepatu dengan perincian biaya tetap atau TFC-nya sebesar Rp6.000 dan biaya variabel total atau TFC sebesar Rp29.250. Total biaya TC merupakan penjumlahan TFC dan TVC. Jadi 6.000 ditambah Rp29.250, hasilnya adalah Rp35.250. Kemudian, pabrik sepatu itu menambah produksinya menjadi 51 unit dengan perincian biaya tetap atau TFC-nya sebesar 6.000 dan biaya variabel total atau TFC untuk 51 unit ini adalah Rp35.000. Sehingga total biaya atau TC-nya sebesar Rp41.000. Lalu, berapakah biaya marginalnya? Biaya marginal dapat dicari dengan menggunakan rumus MC sama dengan delta TC per delta H. Di sini kita cari dulu delta TC-nya. Delta TC sama dengan TC ke 51 dikurangi TC ke 50 sama dengan Rp41.000 dikurangi Rp35.250. Hasilnya adalah Rp5.750. Kemudian kita mencari delta H. Delta H dapat dicari dengan H ke 51 dikurangi H ke 50 sama dengan 51 unit dikurangi 50. Hasilnya adalah 1. Lalu, langsung saja kita cari MC atau biaya marginalnya dengan rumus delta TC dibagi delta H. Sama dengan Rp5.750 dibagi 1. Maka biaya marginalnya adalah Rp5.750. Baiklah, selanjutnya ada tabel biaya total dan biaya rata-rata. Seperti yang kita ketahui bahwa biaya total atau TC diperoleh dari penjumlahan TFC dengan TVC. Seperti pada tabel, untuk produk 1 unit diketahui TFC-nya 20 dan TVC-nya 5. Sehingga TC adalah 20 plus 5, maka TC adalah 25. Lalu untuk biaya total rata-rata atau AC. AC diperoleh dari TC dibagi dengan H. Di situ TC-nya adalah 25 dan H-nya 1. Sehingga 25 dibagi 1 hasilnya adalah 25. Kemudian untuk grafik biaya total bisa dilihat ya teman-teman bahwa kurva TC menunjukkan kenaikan sejalan dengan kenaikan jumlah produksi. Jika H sama dengan 0, maka jumlah TC itu sama dengan TFC. Lalu untuk grafik biaya rata-rata, bisa dilihat itu bahwa kurva AC mempunyai bentuk lengkung, adanya kecenderungan naik turun.
Selanjutnya ada tabel dan grafik biaya tetap dan biaya tetap rata-rata. Yang pertama, dalam tabel tersebut, pada produksi 1 unit diketahui TFC-nya 20.000 dan AFC-nya 20.000. Lalu, berapakah jumlah AFC pada produksi 2 unit? AFC bisa dicari dengan rumus TFC dibagi RI. TFC-nya tadi 20.000 dan RI-nya 2 unit. Jadi 20.000 dibagi 2 unit sama dengan 10.000. Dari tabel di atas, besar TFC tidak berubah. Dan biaya tetap rata-rata diperoleh dari rumus AFC, yaitu TFC per RI. Maka nilai FC makin besar, jumlah produksi makin kecil AFC-nya. Jika digambarkan dalam grafik, kurva TFC terlihat mendatar dan kurva AFC terlihat turun dari kanan atas ke kiri bawah. Berikutnya adalah tabel biaya variabel total atau TVC dan tabel biaya variabel rata-rata atau AFC. Seperti yang kita ketahui bahwa AVC merupakan pembagian dari TVC dibagi dengan RI. Seperti contoh pada tabel, jika jumlah produksinya 1 unit, diketahui TVC-nya 5. Maka berapakah AVC-nya? Maka AVC sama dengan TVC dibagi RI. TVC-nya 5, RI-nya 1, maka 5 dibagi 1 sama dengan 5. Ini bisa digambarkan dalam grafik. Nah, pada grafik ini, kurva TVC menunjukkan kenaikan sejalan dengan penambahan jumlah produksi. Sedangkan, kurva AVC memiliki bentuk garis lengkung menyerupai huruf U. Proses turun naik sejalan penambahan produksi. Selanjutnya ada tabel biaya marginal atau MC. Seperti contoh pada tabel, pada produksi 1 unit diketahui TC-nya adalah 25. Dan pada produksi 2 unit, TC-nya adalah 29. Maka, berapakah MC-nya? Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa MC merupakan delta TC dibagi delta RI. Delta TC sama dengan biaya total pada produksi kedua yaitu 29 dikurangi biaya total pada produksi 1 unit yaitu 25. Maka 29 dikurangi 25 adalah 4. Jadi delta TC-nya adalah 4. Sedangkan delta RI adalah 2 unit dikurangi 1 unit sama dengan 1 unit. Jadi MC 4 dibagi 1, maka biaya marginalnya atau MC-nya diperoleh sebesar 4. Lalu untuk grafik biaya marginalnya bisa dilihat ya teman-teman, bahwa kurvanya memiliki bentuk garis lengkung dan meningkat karena ini sejalan dengan penambahan produksi. Selanjutnya, faktor utama ketiga dari pengaruh penawaran adalah tingkat teknologi. Saat proses produksi, pasti menggunakan teknologi untuk pengerjaannya. Semakin maju teknologi, tentu bisa mengefisienkan waktu dan meningkatkan produktivitas barang. Alhasil, jumlah barang akan semakin besar. Efisiensi ini akan membuat biaya produksi lebih rendah, sehingga barang yang ditawarkan akan bertambah. Dan yang terakhir, faktor lain yang mempengaruhi penawaran. Ada 4, yaitu yang pertama, kebijakan pemerintah. Yang kedua, jumlah produsen. Yang ketiga, perubahan tren atau selera konsumen. Yang keempat, ketersediaan sumber daya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai latar belakang penawaran. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.